menjelaskan topologi start dengan paket tracing. Di sini kami kelompok belakang ya kelompok yang pertama Iskansa, yang kedua saya Dr. Raya, dan yang ketiga kawan saya ini Dr. Baik, kita akan masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh Iskansa. Pengertian topologi start. Topologi start adalah salah satu jenis topologi komputer di mana semua perangkat menghubung langsung ke satu pusat atau dari pusat yang disebut dengan hub atau switch. Adalah salah satu topologi yang umum digunakan dalam jaringan komputer karena memiliki beberapa keunggulan dalam hal manajemen dan keandalan. Topologi start ini adalah pilihan yang populer dalam jaringan komputer karena sifatnya yang mudah dikelola dan andal. Jadi contoh untuk hubungan jaringan kecil tidak menengah serta untuk simulasi dan eksperimen jaringan menggunakan perangkat seperti Cisco, Mavic, Razer. Kemudian itu ada konsep topologi start dalam paket Razer. Perangkat pusat hub atau switch dalam topologi paket Razer ini terdapat satu perangkat pusat yang biasanya adalah switch. Perangkat pusat ini berfungsi sebagai pusat penghubung yang mengelola aktivitas data di antara semua perangkat yang terhubung padanya. Yang kedua itu koneksi langsung. Setiap perangkat bertopologi hitam terhubung langsung ke switch pusat. Setiap perangkat memiliki kabel yang terhubung ke port dan switch tersebut. Dan yang ketiga itu keuntungan topologi hitam dalam paket Razer. Manajemen yang mudah, topologi start ini memudahkan manajemen jaringan karena setiap perangkat terhubung langsung ke pusat. Kedua identifikasi, konfigurasi dan pengetahuan perangkat dalam jaringan. Kedua itu keandalan tinggi. Kegagalan satu perangkat atau kabel biasanya tidak mempengaruhi perangkat lain dalam jaringan. Ini membuat topologi kita lebih andal daripada beberapa topologi lainnya. Dan terakhir itu kelima isolasi masalah. Jika ada masalah pada satu perangkat kabel tersebut itu tidak bisa mempengaruhi perangkat lain dalam jaringan. Ini memudahkan identifikasi dan perbaikan masalah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Budion. Baik, ada pun kelebihan dan kekurangan dari topologi bintang sendiri. Yang pertama itu kelebihan, menjadi kelebihannya yang pertama manajemennya mudah, yang kedua memiliki keandalan yang tinggi, kemudian mempunyai isolasi masalah, kemudian stabilitasnya. Untuk kekurangan topologi tangga sendiri, yang pertama itu ada biaya gagal, yang kedua itu dapat memiliki ketergantungan pada perangkat pusat, yang ketiga itu jumlah portnya itu terbatas, kemudian ketergantungan pada kualitas data dan fisik, kemudian pilihan topologi jaringan harus didasarkan pada kebutuhan dan sejauh pusat. Cara kerja topologi bintang dalam paket Razer terdiri dari beberapa. Yang pertama itu ada hubungan fisik, di mana setiap perangkat dalam topologi bintang berhubung langsung ke switch menggunakan kabel jaringan. Di setiap kabel menggunakan satu port pada perangkat satu port pada switch. Yang kedua itu switch pusat, di mana perangkat yang mengoneksikan lalu lintas data dalam jaringan. Ini adalah pusat distribusi data di dalam topologi bintang. Jadi tiap perangkat yang ingin berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan harus melewati switch pusat. Yang ketiga, isolasi lalu lintas. Ketika satu perangkat ingin berkomunikasi dengan perangkat lain dalam topologi bintang, data dikirimkan ke switch pusat. Switch pusat kemudian mengarahkan data ke perangkat yang akan dituju. Karena setiap perangkat terhubung langsung ke switch, lalu lintas antar perangkat dalam topologi bintang tidak mempengaruhi perangkat lain. Ini berarti jika ada masalah di satu perangkat atau koneksinya, perangkat lain tetap dapat beroperasi. Baik, misalkan dulu. Yang keempat itu ada manajemen mudah. Manajemen topologi bintang ini sendiri bisa dibilang sangat mudah
Kita dapat terintegrasi dan mengelola setiap perangkat karena semuanya terhubung langsung ke sisi pusat. Konfigurasi, pengetahuan dan pemeriksaan bersalah jaringan menjadi lebih mudah karena Anda memiliki kontrol langsung atas setiap perangkat. Yang kelima itu kendaraan tinggi. Juga pada satu perangkat atau kabel biasanya tidak mempengaruhi perangkat lain dan jaringan. Jika salah satu perangkat berhenti berfungsi atau kabel mengalami masalah, perangkat lain tetap dapat berkomunikasi dengan yang lain. Dengan itu ada stabilitas. Stabilitas mudah untuk ditingkatkan sesuai kebutuhan. Anda dapat menambahkan lebih banyak perangkat visual pusat jika Anda memerlukannya tanpa mengganggu perangkat yang sudah ada. Yang ketujuh itu bergantungan pada sisi pusat. Keberhasilan topologi bintang adalah kefungsian sisi pusat. Jika switch pusat mengalami masalah atau mati, seluruh jaringan dapat terpengaruh. Oleh karena itu, sisi pusat menjadi titik potensial yang penting dalam topologi ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terkait itu gambaran topologi besar. Kita masuk ke aplikasi. Inilah beberapa rangkaian topologi besar yang saya buat. Di sini kami menggunakan 3 DC dan 2 record serta 1. Jadi penggunaan buku ini untuk yaitu sebagai pusat jaringan. Di sini kami menggunakan IP address-nya itu beras 2.100.50 dan net mask-nya itu beras 55.225.225.0. Jadi selanjutnya yaitu kita untuk mengecek koneksi dari setiap komponen ini. Pertama kita klik, kemudian kita klik command RAM, terus kita ketik pin yaitu 200.100.50.5, maka akan muncul seperti gambar berikut ini. Oke, selanjutnya untuk melihat pesan yang terkiri, pertama kita klik ini, kita klik lagi, maka akan terkirim yaitu pesannya sebagai sukses di bawah ini. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Ada pertanyaan? Simulasinya? Simulasi balik bawah kanan. Aku penasaran, cowok. Kanan. Yang command kami itu. Kanan, sebelah rel kan itu. Terus kanan. Lagi. Simulasi. Yang stop. Nah. Oke, sekian dari kami ucapkan terima kasih.